Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil khusus Ayahanda Bapak Imam Sujarwo, kita doakan mudah-mudahan Allah selalu berikan beliau kesehatan, Allah berikan beliau panjang umur, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga yang kami hormati, di sini ada Bu Dewi, ada Pak Abbas, dan juga ada Pak RW kita dan segenap para ayahanda dan para ibunda, adik-adik sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di satu tempat yang dimana Allah mencintai tempat ini. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan khairul biqa masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam satu muka bumi atau dalam satu negeri adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini di bulan yang berkah dikumpulkan di masjid dalam acara yang penuh dengan keberkahan. Salawat teriring salam senantiasa tercurah dan terlimpah teruntuk seorang Nabi. Beliaulah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di masjid ini, di acara buka puasa bersama ini, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kalau lagi dalam keadaan kurang sehat, Allah sehatkan badannya. Kalau rezekinya sedikit, biar pada banyak. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita saleh dan saleha. Yang mudah pada meninggal, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan ini hari menjelang buka puasa bersama, kita semuanya dikumpulkan di masjid ini. Suatu saat Allah kumpulkan kita di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji dan pergi umroh, dan kita bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Satu ketika di bulan suci Ramadan ini, ada seseorang datang kepada gurunya. Nah, seorang ini nih, jamaah ini datang kepada gurunya bertanya. Kata dia, Pak Ustadz, bagaimana sih kalau Ramadan biar kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa? Biar kita nih Ramadan ini menjadi Ramadan yang mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan kita berlalu sudah 5 hari, bahkan mati 6 hari, 7 hari sampai selesai, tapi tidak membuahkan hasil bagi kita semua dalam pendidikan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Nah, pada saat itu, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, ustadznya menjawab, kalau Ramadan pengen membuahkan hasil, mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau ingat 2 perkara katanya. 2 perkara inilah yang akan menjadi modal kalian untuk mendapat la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penasaran nih jamaah sekalian, jamaahnya tadi, apa sih ya Ustadz yang 2 perkara tersebut? Kata Ustadznya, yang pertama, bersihkan hati. Jangan sampai nih Ramadan kita sudah 5, mau di malam yang ke-6, di hati kita masih punya dendam sama orang. Di hati kita masih punya benci sama orang. Di hati kita masih punya kesel sama orang. Di hati kita masih punya buruk sangka sama orang lain. Kalau saya tanya Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, di hatinya masih punya kesel nggak sama orang? Masih. Masya Allah. Iya. Jangan-jangan datang kemari ada yang kesel sama Pak RW juga ya? Iya. Gara-gara nama saya nggak dicatat tadi nih katanya. Ya Allah. Nah, kalau masih ada dendam, masih ada kesel kita kepada orang lain di masuk bulan Ramadan ini, usahakan hilangkan jamaah sekalian. Kalau di hari kelima ini kita belum bisa menghilangkan, usahakan di malam ini kita hilangin dendam kita kepada orang lain. Ya, karena sesungguhnya orang yang hatinya bersih itu mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ibu
ada seorang sahabat Nabi yang namanya ini udah dikabarkan oleh Rasulullah, udah ditulis di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mau nggak namanya udah ada di surga? Mau. Kalau mau amali nih amalan para sahabat ini. Nah, pada saat itu Nabi kan lagi kumpul nih dengan para sahabatnya di satu masjid, di Masjid Nabawi kayak kita saat ini jamaah sekalian. Pada saat itu Nabi bilang kepada sahabat-sahabat yang ada, saya alaikum min ahli jannah. Ya sahabatku, sebentar lagi nih akan datang kepada kalian nih orang yang namanya udah ada di surga. Tuh para sahabat tuh semuanya pada mengira ini mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah sahabat-sahabat besar. Ini mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Nggak berapa lama nih keluar dari tempat wudhu, masuk buka pintu, ternyata yang keluar itu orang biasa. Bukan orang-orang tergolong orang-orang yang diutamakan. Bukan tergolong orang-orang yang istimewa. Siapakah namanya? Namanya Sayyidina Abu Damdam radhiyallahu ta'ala anhu, jamaah sekalian. Pas di hari yang kedua, Ibu, Nabi ngabarin lagi, saya alaikum min ahli jannah. Yang datang Abu Damdam lagi. Pas hari yang ketiga, Nabi memperkuat, saya alaikum min ahli jannah. Ini bakal datang lagi penghuni surga. Yang datang Sayyidina Abu Damdam lagi, Bapak. Nah, pada saat itu akhirnya, kata para sahabat, apa sih istimewanya beliau? Kita ngelihat nih Abu Damdam ini orang biasa, bukan orang istimewa. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi, diantaranya Sayyidina Ali, ada juga sahabat-sahabat yang lain, itu ingin melihat apa sih keistimewaannya. Dengan cara apa? Nginep di malam rumahnya, jamaah sekalian di rumahnya. Mereka nginep sampai 3 malam. Di malam pertama, para sahabat melihat amalannya nggak seperti amalan orang soleh. Artinya nggak ada bangun malam, nggak ada baca Quran semalam suntuk, dan kalau tidur juga habis salat isya sampai mau menjelang salat subuh baru bangun di jamaah sekalian Abu Damdam. Pas 3 malam akhirnya ditanya oleh para sahabat Nabi, apa sih amalan yang istimewa bagimu wahai Sayyidina Abu Damdam? Kata beliau, jamaah sekalian, ya sahabat Nabi, saya nggak punya amalan istimewa, melainkan saya kalau mau tidur cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau hari ini ada orang yang buat hati saya kesel, kalau hari ini ada yang ngegolimin saya, kalau hari ini ada orang yang melakukan perbuatan sampai dia berdosa dengan ada kaitannya kepada saya, atau dia membicarakan keburukan saya maafin ya Allah, jangan diambil dosa sama orang itu, saya ridho ya Allah. Akhirnya sahabat Nabi bilang begini, Allahu Akbar ya Sayyidina Abu Damdam, kau ridho kepada hamba Allah dengan perbuatannya sehingga Allah ridho kepadamu wahai Sayyidina Abu Damdam. Pertanyaannya, kalau model kita nih Ibu, kira-kira kalau ada yang benci sama kita, ada yang ngomongin kita, malam-malam pas mau tidur kita bilang begini, saya ridho ya Allah, dia ngomongin saya ikhlas ya Allah, ada nggak kayak gitu kira-kira? Nggak ada. Yang ada mohon maaf udah buat status duluan, awas aja besok. Ya kan benar kayak gitu kebanyakan jamaah sekalian. Ini hati kita nih kurang pada bersih. Makanya mudah-mudahan dengan datang Ramadan ini hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap nggak Ibu? Nggak ada dendam di hatinya, siap nggak? Ntar pulang dari sini dendamnya jangan pada dibawa ya, semuanya tinggalin aja semua di sini jamaah sekalian. Terus yang kedua, Ustadz itu ngomong jamaah sekalian kepada para jamaahnya, kalau kau pengen Ramadan menjadi Ramadan yang istimewa dan Ramadan yang mencapaikan kepada hamba yang bertakwa, yang kedua adalah jaga lisanmu, selamat Ramadanmu. Ini nasihat yang simpel, tapi jamaskan bermakna banget. Jaga lisanmu, selamat Ramadanmu. Kenapa? Tadi yang dikatakan oleh ayah-ayah kita, Bapak Imam, kebanyakan kita di Ramadan ini rusak pahala puasa kita karena kita ngomongin orang. Gara-gara kita berbohong, gara-gara kita namimah, jamaskan ngadu domba, dan gara-gara kita berkata-kata yang kasar. Pernah di zaman Nabi, ada 2 orang wanita datang menjumpai Nabi kita Muhammad SAW. Kata wanita itu, ya Rasulullah, izinkan saya buat berbuka. Lalu Nabi bilang kepada para sahabatnya, kasih 2 gelas, masing-masing gelas yang kosong Ibu. Pas dikasih itu wanita itu megang, dia kan minta izin pengen berbuka, padahal waktu maghrib masih lama. Dia minta izin dari siang biar berbuka katanya. Akhirnya ketika dikasih gelas, tiba-tiba keluar dari mulutnya itu darah yang berbau tidak sedap sama daging yang berbau tidak sedap. Sahabat heran bertanya, ya Rasulullah kenapa seperti itu? Kata Nabi, ini orang, dia mampu, dia sanggup nggak makan dari subuh sampai maghrib. Tapi dia nggak sanggup menahan dirinya untuk ngomongin keburukan orang lain. Kira-kira benar nggak Ibu kayak gitu? Ibu kuat nggak makan nggak minum dari beduk subuh sampai beduk maghrib? Kuat. Tapi kalau nggak ngomongin orang kuat apa kagak?
Enggak, ya jangankan nungguin sampai siang Pak Ustadz, jangankan nungguin sampai sore Pak Ustadz. Ini yang saya dengar nih ibu-ibu sono ya, mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini ya. Ya, ibu sini selalu soleh-solehah semuanya kan. Ada nggak kadang-kadang ibu dengar begini, habis sholat subuh ibu kan udah masuk puasa tuh ya. Habis sholat subuh biasanya kan ibu-ibu pada berjamaah di masjid kan ya. Di musola ada nggak yang pas pulang jalan berdua bertiga sama tetangganya saudaranya ngomong begini, siapa sih imam terawih semalam jelek banget suaranya? Ada nggak kayak gitu? Kita Ramadan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Nah, kalau itu kita jalanin, insya Allah kita semuanya dijadikan hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan siapapun yang hadir saat ini Allah sehatkan badannya, Allah panjangin umurnya, Allah berkahin kehidupannya. Mudah-mudahan ya Allah Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh dengan keindahan bagi kita semuanya. Dan kita doakan jamaah sekalian, ayahanda, bapak imam dan seluruh jajarannya selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha-usahanya juga semua dipermudah. Kita doakan daripada Indosiar, STT dan juga Imtek dan semuanya mudah-mudahan menjadi berkah dan jamaah sekalian menjadi suatu pusat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan juga bangsa kita menjadi bangsa yang barokah, bangsa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemimpinnya pemimpin yang saleh dan salehah. Dan tak lupa juga kita doakan saudara kita di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pulang pada bawa ilmunya ibu ya. Ya, bukan sekedar membawa sesuatu yang diberikan, mudah-mudahan membawa hati yang bersih semuanya. Jadi pulang dari sini jangan ada yang ngomongin orang ya. Hati jangan pada benci sama orang ya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari para jemaah, para warga, ada pertanyaan supaya bertanya nanti jika tanya Pak Ustadz akan dijawab dan aku juga diberikan hadiah yang berani bertanya. Masya Allah, hadiahnya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau teman Basari. Saya ini bertanya Ustaz. Saya sendiri merasa saya tuh jauh dari Allah gitu Pak Ustaz. Kayaknya saya ingin susah gitu Pak Ustaz. Tapi satu sisi itu saya mau taubat gitu Pak Ustaz, masih mau lebih dekat gitu. Tapi saya terhalang sama maaf ya Pak Ustaz, sampai perempuan ya hormon gitu kan, terkadang keluar atau enggak gitu. Nah itu yang bikin saya jadi ya Allah nih kok kayak gini, gimana gitu, solusinya tuh kayak gimana Pak Ustaz? Nah, Masya Allah, setiap sesuatu pasti Allah memberikan jalannya kepada seorang wanita. Ketika dia memang tidak bisa mengerjakan ibadah salat karena halangan ataupun haid dan sebagainya, maka banyak sekali zikir-zikir yang diperbolehkan sekalipun kita dalam keadaan haid. Dan ketika kita merasa jauh dari Allah, ketika merasa kita jamaah sekalian hidup banyak dosa, sesungguhnya perasaan tersebut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang lebih buruk bagi seorang hamba kalau dia berdosa tapi dia nggak merasa. Yang lebih jelek bagi seorang hamba kalau dia melakukan suatu kemaksiatan malah dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ada perasaan jauh, kita ada perasaan kayaknya nih dosa kita banyak, kayaknya ada perasaan kita menjadi hamba yang sangat hina banget, dan sesungguhnya perasaan itulah yang akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun lagi seperti datang bulan, ibu-ibu bagi seorang wanita, maka nggak ada halangan ibu buat banyakin baca salawat, banyakin baca istighfar. Nah kalau itu dibaca, insya Allah akan menyejukkan hati kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nisa, yang mau saya tanyakan ini Pak Ustaz. Misalkan saya haid
jam 1 siang. Nah itu saya berjalan zuhur. Nah sholat zuhurnya itu harus dikodok atau tidak? Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau dalam hadis dikatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah bukan yang diberikan harta semata, tapi diberikan pemahaman dalam ilmu agamanya. Nah, salah satunya ibu, seorang wanita kalau dia haid, kalau sudah masuk daripada waktu sholat, misalnya gini, ibu nih kan udah ada tuh hitungannya, kalau haidnya 7 hari, biasanya masa sucinya tuh 23 hari. Makanya buat wanita, kalau udah ada tanda-tanda datangnya bulan, ibu-ibu kan kalau mau datang bulan ada tandanya nggak kira-kira? Ada kan? Ada tanda-tandanya. Nah kalau ada tanda-tanda seperti itu, kalau udah masuk azan, ibu buru-buru berwudu, buru-buru salat. Karena kalau ibu nanti tunda sampai waktu sekitar misalnya azan jam 12, ibu jam 12 lewat 10 baru mau salat. Atau tadi yang ibu bilang sampai jam 1, maka sesungguhnya ketika ibu belum salat tiba-tiba ada keluar darah haid, itu salatnya jatuhnya qadha jadinya. Jadi wajib diqadha salat zuhur tersebut. Ya. Kenapa? Masa sucinya iya harus nunggu masa suci dulu tentunya. Waktu zuhur suci bersih. Terus kita misalkan panas ya. Iya. Suci. Sholat zuhur asar ada lagi. Iya. Nah kalau kita misalnya udah yakin nih bahwasannya udah nggak ada darah-darah apa gitu, coklat ataupun hitam ataupun plek, maka ketika itu kita yakin kita mandi hadas, setelah itu kita sholat zuhur ternyata keluar lagi itu nggak jadi masalah, karena yang terpenting kita udah istihad di dalamnya. Ya nanti kalau misalnya masih keluar lagi, ketika kita udah yakin bersih, lalu kita mandi lagi, baru kita sholat lagi seperti itu. Bedanya gitu ibu ya. Kalau puasa harus diqadha ketika ibu haid, tapi kalau sholat nggak wajib diqadha. Ya karena jumlahnya banyak. Kalau puasa kan dalam setahun ini hanya satu bulan gitu ibu ya. Ya ada lagi yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadilah Pak Ustaz, saya mau tanya. Iya. Saya kan hari real. Aduh, kalau email itu kan ada aturan seminggu untuk datang bulan. Tapi kalau misalkan saya nggak minum untuk saya puasa itu sebulan itu, apakah dosa? Belum untuk puasa. Sudah sekian aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ya banyak memang ibu-ibu yang KB itu memberikan satu pertanyaan, boleh nggak kalau kita misalnya jamaah sekalian untuk minum satu pil KB biar kita nih nggak keluar darah haid misalnya selama 1 bulan gitu ibu ya? Apanya? Biar puasanya per sebulan gitu ya misalnya. Nah kalau misalnya kaitannya dengan obat itu, fikih itu cenderung punya hubungan erat dengan ilmu kedokteran ibu. Jadi kalau kedokteran itu mengatakan bahwasannya pil itu aman bagi kesehatan ibu, itu nggak jadi masalah. Cuma memang kalau dalam syariat adalah yang normal itu lebih diutamakan. Yang normal itu lebih diutamakan. Makanya memang problemnya bagi seorang ibu ini ya nggak bersusah seperti orang zaman dulu gitu ya. Kalau orang dulu itu kan KB-nya KB alami, ya KB alami yang dimana mereka nggak pakai obat-obatan, ya seperti itu. Cuma kan suami kan jarang ada yang mengerti tentang masalah KB tersebut. Jadi kalau ibu emang mau KB atau mau misalnya biar puasanya sebulan full, tergantung bagaimana keterangan dokter. Kalau dokter bilang aman, kita sehat, maka silakan. Cuma kalau dalam ilmu fikih, kalau ditanya yang lebih utama, kita normal aja nggak apa-apa. Karena setiap wanita yang keluar darah haid ibu, itu setiap tetesnya dosanya diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan darah haid itu darah kesehatan. Iya, walaupun disebutnya darah penyakit. Iya, sama-sama ibu. Silakan. Boleh untuk 2 orang lagi ingin bertanya? Laki-lakinya. Laki gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Iya. kita kan sebagai anak muda kadang suka males ataupun iman kita tuh naik turun ya. Nah. Pertanyaannya bagaimana caranya agar kita istiqomah untuk beribadah? Nah, Masya Allah, anak muda nih yang bertanya nih Bu ya. Anak muda ketika ingin imannya bertambah, maka yang paling utama buat dirinya jangan pernah ninggalin ibadah sholat.
Karena kalau sholat masih dikerjakan, insya Allah imannya masih terjaga. Terus yang kedua, buat anak muda, cenderung bertemanlah dengan teman yang baik, dengan teman yang dimana mendekatkan kita kepada orang-orang yang soleh, sehingga ketika kita duduk, kita nanti ingat Allah, ingat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemarin banyak anak-anak muda tuh memberikan suatu pertanyaan seperti ini, Ustadz, gimana hukumnya bagi kita anak muda kalau lagi puasa nih, kadang-kadang kita tuh kan udah menjadi hal yang biasa kalau manggil teman tuh dengan sebutan hewan gitu ya. Karena sekarang kan banyak banget tuh, Babas tuh, kalau pada kumpul pada apa manggil temennya, namanya cakep temennya, Fatima, Aisyah, Ibrahim, tapi manggilnya bahasanya hewan semua. Kalau orang bener kan ibu ya? Iya, itu udah terjadi seperti itu saat ini ya mas kalian. Dan ketika itu saya bilang, kalau itu kalian ucapkan lagi dalam keadaan puasa, maka itu dapat membatalkan pahala puasanya. Jadi pahala puasa kita sia-sia gara-gara ngomong seperti itu. Makanya kalau anak muda pengen istiqomah, bersahabatlah dengan sahabat yang baik gitu ya. Paham semuanya? Insya Allah. Ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi, boleh ibu yang itu Mbak, bapak nih. Lu bapak nih, Mbak. Bapak-bapak ada banyak. Punya ada banyak. Minggu udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Ustadz, Nah. kan ini mau masukin mudik lebaran ya. Iya betul. Masih punya orang tua di kampung, kalau kita mengunjungi orang tua kan perjalanan jauh 2 jam lebih, itu bagaimana hukumnya kalau pas hari itu kita tidak berpuasa, terus apakah harus dikodok atau harus membayar itu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Bagi jamaah sekalian yang ada niat mudik untuk mengunjungi saudara ataupun keluarganya di rumah, maka harus diperhatikan juga diantaranya puasanya dan sholatnya. Nah, kalau kita ingin tidak berpuasa, diperbolehkan, tapi syaratnya jalannya sebelum waktu subuh. Jadi sebelum waktu subuh, untuk musafirnya, untuk pergi ke luar kota atau ke kampungnya, itu diperbolehkan dia nggak berpuasa. Tapi kalau jalannya misalnya habis salat subuh, jalannya pagi, jalannya sore, atau jalannya jamaah sekalian pokoknya bukan malam gitu ya, maka dia nggak diperbolehkan kalau dia nggak puasa. Tapi nanti misalnya nih, abang jalan nih jam 8 pagi, misalnya ke daerah mana, Surabaya. Nah baru sampai di daerah katakan Jawa Tengah, tiba-tiba lemes, capek, nah itu boleh disilakan untuk berbuka karena nggak kuat di dalam perjalanan. Tapi kalau dari awalnya pengen berbuka, itu belum diperbolehkan kecuali jalannya sebelum sholat subuh.